dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam spesial dialog. Pak Jumala, tadi ada masukan menarik dari Pak Nur agar jangan sampai ini kerjasama Selatan-Selatan Asia Afrika ini menimbulkan superpower sehingga kemudian hubungannya memang harus berdasarkan kerjasama seperti itu, Pak Jumala. Ya, begini. Memang salah satu hal yang diangkat oleh Pak Nur tadi adalah economic justice, keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi untuk menghindari ini istilah lama eksploitasi de l'homme par l'homme. Dari zaman dulu sudah ada itu, dan ini juga menjadi concern dari negara-negara Asia Afrika, dan ini juga yang Bung Karno hindari dulu, yang Bung Karno tentang habis penghisapan atas negara terhadap negara lain. Nah, tetapi ketika terjadi shifting of paradigm di dalam pendekatan kerjasama Asia Afrika dan non-blok, gerakan non-blok dulu tahun 92, from confrontation shifting to cooperations. Nah, yang saya bayangkan adalah dalam rangka untuk menghindari terjadinya munculnya superpower apa eksploitasi oleh superpower terhadap negara yang lain, kita perlu mengembangkan suatu mekanisme kerjasama yang berdasarkan keuntungan bersama, tetapi intinya adalah kerjasama, bukan konfrontasi. Ketika kita melihat natural resources itu di dalam satu setting konfrontasi itu from one to another, itu akan menimbulkan konflik, dan inilah economic justice akan sulit dicapai. Tetapi ketika natural resources dikembangkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan antara negara satu dengan negara yang lain, yang justru akan membuat negara-negara anggota menikmati dari hasil ini. Dan disinilah perlunya yang namanya spirit of cooperation. Dan ini sekali lagi terima kasih kepada para pemimpin kita pada tahun 92 berhasil mengubah pendekatan negara-negara berkembang yang dulu konfrontasi menjadi cooperation, dan itu sejarah, dan itu dicatat di dalam hubungan politik luar negeri, dan itulah warisan nilai yang diberikan oleh Indonesia kepada politik luar negeri dunia. Oke, Pak Nur, semoga juga sejarah baru ini tercatat juga ya dalam konferensi Asia Afrika ke-60 di Indonesia kali ini. Ini mungkin harapan yang mengenai forum sebesar KAA seperti ini dan mungkin kaitannya dengan Palestina. Ya, pertama konferensi Asia Afrika itu momen yang tidak ada duanya. Kalau andai kata pada konferensi yang ke-60 ini, komemorasi yang ke-60 ini, tidak dicapai satu kesepakatan di antara negara Asia Afrika, maka mereka akan kehilangan kesempatan. Sampai ketika ini, kalau kita sebut percaturan ekonomi dunia, itu diatur oleh dunia barat atau superpower ekonomi, Amerika, Eropa, dan bukan Asia, Afrika. Ambil contoh misalnya, banyak negara itu terjebak dengan World Trade Organization. Kenapa tidak Asia Afrika membuat bukan World Trade Organization, tapi Asia Afrika Trade Organization? Ini untuk bisa membuat equality dalam berbisnis di antara beberapa negara. Kita memang mau kehabisan deposit minyak, kan? Tapi siapa bilang Indonesia tidak mempunyai deposit minyak yang banyak, kan? Siapa bilang kita tidak punya pertambangan yang banyak, kan? Pengaturan itu, terutama negara Afrika yang kaya itu, equality yang saya maksud umpamanya, itu bisa ditulis dalam 10 points of Bandung Declaration untuk memberi kesempatan di negara-negara seperti Afrika dan sebagainya, tidak hanya pada satu negara, tapi ada kebijakan Asia Afrika yang kemudian ini berbagi kue pembangunan terhadap mereka yang akan menghasilkan kue pembangunan itu. Kalau tidak, maka pertentangan dunia pada masa yang datang, ini bukan lagi ideologi, tapi ideologi yang dibalut dengan perekonomian. Oke, baik Pak Jumala, ini ada banyak harapan terhadap output yang akan nantinya didapat dari konferensi Asia Afrika ke-60 seperti itu. Mungkin closing statement-nya sekarang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa commemoration dari Asia Afrika Conference ini hendaknya kita maknai lebih luas. Tidak hanya sekedar sebagai perayaan atau romantisme sejarah, tetapi lebih merupakan suatu momen bagi kita sebagai bangsa untuk merayakan atau menselebrate
nilai-nilai warisan Indonesia di dalam politik luar negeri yang sejak tahun 55 sampai sekarang masih relevan. Yang saya sebut tadi adalah semangat anti kolonialisme, independence, non-intervention, menghargai territorial integrity, itu tetap harus kita pelihara sebagai warisan nilai Indonesia yang perlu dikembangkan ke depan. Oleh karena itulah romantisme sejarah perlu, tetapi yang lebih perlu adalah bagaimana kita merayakan nilai-nilai ini dan diimplementasikan di dalam hubungan politik luar negeri ke depan. Baik, terima kasih. Terhadap Iya. pertanyaan Palestina, Iya. belum saya jawab. Iya. Kalau andai kata konferensi Asia Afrika ini hanya mengeluarkan statement untuk mendukung Palestina menjadi anggota tetap PBB, saya pikir sudah berulang kali. Dan saya tidak yakin itu akan mensatisfy pihak Palestina sendiri. Oke. Saya yakin bahwa akan dibentuk satu tim, satu delegasi negara-negara Asia Afrika yang permanen untuk kemudian mereka itu membuat kunjungan-kunjungan ke beberapa negara yang belum mendukung kemerdekaan Palestina. Karena kalau tidak terjadi ini, maka pada konferensi Asia Afrika yang ke-70, yang ke-80, Palestina akan tetap menjadi isu. Oke. Itu yang realistis menurut saya. Baik, kita harapkan memang KAA ataupun Konferensi Asia Afrika ini sukses diselenggarakan, tidak hanya merupakan romantisme sejarah, tapi tadi dikatakan oleh Pak Jumala merayakan nilai-nilai politik luar negeri seperti itu. Pak Jumala dan juga Pak Nur, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam spesial dialog kali ini. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam spesial dialog. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.